Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk kepada hadis qauluhu walhamdulillah. Sabda Nabi walhamdulillah. Ai hadza al-lafdhu wahdahu aw hadhil kalimatu wahdaha. Kalimat alhamdulillah maksudnya yaitu hadzal lafdhu wahdahu. Jadi alhamdulillah itu memang yang dimaksudkan di hadis itu. Ya. Tapi pendapat yang kedua au hadhil kalimatu wahdaha, atau kalimat pokoknya alhamdulillah, maka di situ akan mendapatkan keutamaan yang akan disebutkan. Termasuk alhamdulillah ini apa? Fatihah. Makanya kalau ngelihat pendapat yang kedua ini, orang yang membaca Al-Fatihah tamlaul mizan. Pahalanya itu akan memenuhi mizan. Loh, itu kan lafadznya di hadis bukan Fatihah tapi alhamdu. Alhamdu ini maknanya bisa dua. Bisa memang artinya alhamdu khusus di hadis ini. Ada juga yang maknanya kedua alhamdu apa-apa yang mengandung alhamdu. Termasuk apa? Fatihah. Gitu maksudnya. Wa qila al-muradu al-Fatihah. Itu. Yang dimaksud di sini ada pendapat yang mengatakan yaitu alhamdulillah. Ya, kalimat Al-Fatihah. Karena di Al-Fatihah pertama kali alhamdulillah. Kan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau basmalah bukan khusus untuk Fatihah. Di setiap ayat Al-Qur'an kecuali surat Baroah. Kan gitu. Surat Taubah. Cuman kan gini, ada pendapat yang mengatakan sebetulnya Taubah itu ada basmalahnya juga. Cuma dititipkan di surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sebetulnya ditaruh di situ. Ya pendapat ulama. Ya. Tamla'u memenuhi, ya memenuhi. Bitahiyyati wal fawqiyati. Jadi tahiyyah itu bitahtiyati. Ya. Yamla'u. Atau bil fawqiyah. Tamla'u, terserah, tidak ada masalah. Mau yamla'u boleh, mau tamla'u juga boleh. Al-mizana, memenuhi mizan. Ya. Maksudnya memenuhi mizan itu ayat thawabut talaffuz. Pahala untuk pengucapan biha dengan itu kalimat, yaitu alhamdulillah. Ma'a istihdari maknaha, yang mendapatkan pahala itu mengucapkan dengan istihdar maknaha. Wal it'an, it'an itu tunduk, limat luliha untuk yang dikandungnya. Jadi kalau kalimat alhamdulillah itu kan tujuan kepada Allah, berarti kita orang ini tunduk kepada yang pantas diucapkan alhamdulillah. Siapa? Allah. Itu yang cerita kemarin di Haus yang Muhammad Salim. Kan ada orang ngomong minta sama Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa, ana ajarkan doa yang kalau doa itu digabulkan sama Allah. Dikasih doa sampai lama enggak gabul-gabul. Tuh nih. Enggak gabul-gabul. Akhirnya ngomong Nabi Allah Musa, ya apa kok belum gabul? Nabi Allah Musa ngomong menyampaikan kepada Allah, ya Allah, andai orang itu minta hajatnya ke aku kabulkan ya Allah. Andai dia minta ke aku kabulkan. Maksudnya gini, kenapa enggak engkau kabulkan ya Allah? Ini Nabi Allah Musa tapi. Nabi Allah Musa lagi tahu orang kuampleng. Ojo Nabi Allah Musa ini. Kemudian apa? Wahai Musa, ketahui aku tidak mengkabulkan doanya itu karena selama ini dia berdoa itu ketika dia mengucapkan doa dia tidak menghadirkan aku,
tapi kepikiran kambingnya. Aku kok eling sing nernak kambing nek ngene ya. Kadang-kadang duwe ndak kobul. Nah, makanya dikatakan di sini kalimat alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan mizan. Satu, ma istihbar, menghadirkan makna. Yang kedua, wal id'ani ma'al id'ani limat luliha, tunduk kepada sesuatu yang dikandungnya yaitu Allah. Yamla'u akan memenuhi itu kalimat alhamdulillah kafatal hasanati, neraca kebaikan-kebaikan allati yang hiya itu neraca mithlu tibaqis sama, seperti tibak-tibak itu lapisan, seperti lapisan langit misalnya itu. Wasayati, dan akan datang al-kalamu pembahasan ala sifatil mizan, atas bagaimana itu cirinya atau sifatnya itu mizan. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berhubungan dengan sifatnya mizan fil khitam, di bagian penutup insyaallah taala. Qauluhu, perkataannya sabda Nabi, wassubhanallahi walhamdulillahi tamla'u. Kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah memenuhi. Nah, di sini kenapa kok disebutkan dua? Subhanallah wa alhamdulillah. Kenapa? Syakkun firrawi. Karena di sini ada keraguan dari perawi. Sebetulnya Nabi itu menyatakan alhamdulillah apa menyatakan subhanallah ya? Tulis semuanya sudah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Tamla'u akan memenuhi ma bainas samawati wal ardi, yaitu apa-apa antara langit dan bumi. Maksudnya gimana? Wadzalika, dan memang seperti itu, li'annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza hamida, jika dia memuji kepada Allah, mustahdiran, dengan menghadirkan makna alhamdi, dengan menghadirkan makna alhamdu, wa ma istamala, dan apa-apa yang mencakup, yang masuk alaihi, di dalamnya makna hamd, minat tafwidi ilallah ta'ala, juga makna pasrah kepada Allah. Maka imtala'at mizanuhu, maka timbangannya akan penuh minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan atau dari pahala-pahala. Jadi kalimat alhamdulillah ini kita tujukan kepada Allah dan tafwid. Kok bisa tafwid? Kok bisa pasrah? Iya. Kita minta sesuatu, dikabulkan, alhamdulillah. Kita minta sesuatu, kok belum terkabulkan, alhamdulillah juga. Kenapa? Pasrah sama Allah. Allah yang tahu kapan waktunya, apa yang akan terjadi, ini dan itu semuanya Allah Maha tahu. Jadi apapun yang kita haturkan ke hadirat Allah, semuanya mengandung makna alhamdulillah. Iya kan? Ngerti maksudnya? Jadi ente doa itu dikabulkan sama Allah, yang pantas ente alhamdulillah. Tidak dikabulkan masih belum ya, masih nunggu. Itu alhamdulillah juga. Karena apa? Karena tidak tahu, mungkin setelah dikabulkan akan berubah nanti. Yang dulunya sama Allah berubah nanti. Makanya di sini ini kalimatnya di sini wa ma ishtamala alai, yang mencakup di dalamnya apa? Minat tafwid, pasrah sama Allah. Kok Allah mau diatur? Gimana ya Allah? Loh, kok gimana Allah? Intinya gimana? Kok Allah gimana? Faida adhafa ila dzalika, faida adhafa, maka jika menyandarkan kalimat itu dengan subhanallah, wa huwa tanzihullahi, yaitu pensucian untuk zatnya Allah, amala yaliku bihi, dari apa-apa yang tidak pantas dengan zatnya Allah.
Jadi setelah mengucapkan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Nah, subhanallah walhamdulillah. Itu ada pensucian atas zatnya Allah, maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Kalimat apa? Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Ada yang namanya dengan kalimat haula, dengan kalimat hauqala, wala haula wala quwata illa billah. Oh, ya sya' lam yakun. Idza sya'a. Ya murine tak durunge iku. Idza lam yasha' lam yakun itu. Itu kayak ngono lah. Kalimat itu. Kalau digabungkan jadi gitu. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah pensucian. Alhamdulillah tadi itu pujian dan pasrah sama Allah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah tauhid. Allahu akbar mengesahkan Allah. Maka malaat hasanatuhu ziyadatan ala dzalik, akan bertambah kebaikannya melebihi itu. Ma baina samawati wal ardi, antara langit-langit dan bumi. Cuma memang ini, wong jenenge wiritan iku ndak ketok ya. Coba kon misale kon lek maca rotib langsung 1 juta. Maca rotib apa? Iya kan? Ya. Tapi ndak ketok gitu loh. Berhubung ndak ketok, nah iki ini kayak seperti ini di Widul Latif kan tambahnya kan ada. Sama yang terakhir tuh ala dzalik subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Itu yang di itulah. Iya lali. Pokoknya lek dak coba lali. Memang ala dzalik, mau ali dzalik. Ono sing pertama ndak ati adim, sing kedua ati adim. Iya kan? Itu kan sebetulnya pengulangan saja dari kalimat apa? Dari kalimat al-baqiyatus sholihat. Cuma sigo yang kedua ditambahi azim. Kenapa? Ya karena dikatakan ini. Kalau digabungkan dengan subhanallah, malah hasanatuhu ziyadatan. Tadi sudah memenuhi timbangan raca kebaikan yang seperti lebarnya ini langit, ditambahi lagi seperti itu. Nah, yang jadi masalah kenapa kok tidak baca? Yo iku kan tidak ketok. Kan tidak ketok. Iku mantas sebangun di grup duluan. Itu insya Allah tidak suwe malah yang takon raan. Ada ijazah wirid dari Habib Soleh Tanggul supaya punya rumah. Nah, ya. Nanti pasti tanya berapa kali bacanya, pasti itu. Karena apa? Karena pandangannya nyoto kan. Lek moco iki oleh oma. Omai ketok sak durunge aku mati. Lah lek pahala ndak ketok. Pahala ndak ketok. Pahala iku tenang hati. Pahala iku adem. Pahala itu enak, urip. Itu. Kan ketok. Makanya butuh iman. Anak kalau ngasih amalan di medsos itu, kan sering itu. Pokoknya berhubungan kan ndoin takon. Ndoin sih ngomong. Tapi masalah oleh duit, oleh ini. Gobil tul ijazah. Padahal aku tidak ijazahi loh. Langsung. Sampai ada yang 3 hari baru tadi masuk. Gobil tul ijazah. Saya kulit tangi turu itu loh. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Razzaq urzukni 11 kali. Gobil tuh kabeh kok. Padahal aku enggak pernah loh ajas tukum ndak. Langsung gobil ijazah. Makna syar'i, enggak apa-apa. Berarti kan direspon sih an. Karena apa? Itu wajar. Karena duit ketok. Lek pahala ndak ketok. Iya ndak? Lek suwi ndak ketok tak. Idil mizan mamluun bi thawabit tahmid, karena timbangan itu dipenuhi dengan pahala pujian kepada Allah. Maksudnya bi thawabit tahmid yaitu bi sawabi alhamdulillah. Itu. Fahadihi az-ziyadatu hiya thawabut tasbih. Ditambahi lagi. Setelah penuh dengan pahala alhamdulillah, ditambahi lagi tambahan subhanallah agar semakin penuh, agar semakin meluber gitu. Wa thawabul hamdi min mil'ihil lil mizani baqi halihi, dan pahala untuk subhanallah ini hamd ya,
wa tasbihata wa tasbihata wa sabul hamdi fi min mil'ihi, dan dari pahala hamd di dalam memenuhinya lil mizan kepada mizan bagi halih tetap pada tempatnya. Jadi kalau dikatakan meluber itu jatuh ndak. Jadi gini, kalau orang ucapkan alhamdulillah itu timbangan penuh. Penuh ya, sudah penuh. Kalau kita mengucap ditambahi dengan subhanallah semakin penuh. Semakin penuhnya itu tidak seperti di dunia. Ada kita ngambil cibuk, cintung, sewur, ngambil blek penuh air, tambah penuh air, jatuh. Kalau ini ndak, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangannya Allah, penuh. Ketika ditambah alhamdulillah semakin penuh. Loh, penuh semakin penuh ndak jatuh, Beb. Endak, bakin ala halih. Ini kalimat bakin bihalih, masih tetap dalam keadaannya. Jadi ndak ono pahalanya Allah iku numplek, ndak ono. Terus ya apa, Beb? Yompo. Wis pokoke ngono. Mungkin elastis. Berarti itu kok karet yo dawa wis, ndak mari-mari. Ndak ketemu, ini alam ghaib. Wa dzikrus samawati wal ardi ala adatil arab ida iradatil ikhtariyah. Nabi itu menyebutkan penyebutan kalimat as-samawat, langit-langit, penyebutan bumi, itu sebetulnya apa? Ala adatil Arab, sesuai kebiasaan orang Arab. Ketika fi iradatil iktar, ketika orang Arab itu menginginkan sesuatu itu yang banyak, mereka itu mensifatkan dengan langit dan bumi. Like kita orang biasa apa? Wake sandaya. Sandaya. Itu kalimat apa? Kalimat ungkapan. Ojo tambahin, ndak enak. Biasanya kan perlu aku. Titik ndaya kan ngono kan? Ojo. Nah, kenapa kita ngucapkan daya? Nah, itu sebetulnya ungkapan untuk menunjukkan banyak. Ngono lho. Kok ngantuk ya? Kon ngantuk mulai-mulai. Kok raine sumpek. Ini mantan Kak Jerry lah. Siapa ya? Iya sumpek raine apa? Tukaran. Diceritai pahala tuh. Mungkin mukanya sudah ya, enggak apa-apa sudah. Beban hidup. Wadik, iki lah ya, cerita pahala. Ndak ono sing cenger biasa. Ini lewat cerita pahala. Tapi lek pahala ini tak tahu ndak. Inti kalau ngamalkan ini 3 hari inti umroh. Oh, rame. Melek apa ya? Karena apa? Keto. Lek pahala ndak? Keto. Itu. Wal muradu yang dimaksud sini anna thawaba katsirun jiddan. Ini pokoknya pahala banyak sekali lah. Bihaitsu la ujussima. Bihaitsu sekiranya la ujussima, jika dibentukkan lamala maka akan memenuhi ma bainas samawati wal ard. Apa-apa antara langit dan bumi penuh pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini waruwiya anna tasbihan nisful mizan. Diriwayatkan dalam hadis disebutkan anna tasbih, kalimat subhanallah nisful mizan, riwayat yang lain ya, separuh mizan. Walhamdulillah tamla'uha. Alhamdulillah memenuhi. Berarti apa? Subhanallah separuh, alhamdulillah separuh. Pendapat yang kedua. Wala ilaha illallah laisa laha dunallahi hijab. Kalau kalimat la ilaha illallah, tidak ada untuk kalimat itu untuk kepada Allah hijab sama sekali hatta tasila ilaihi. Sampai kalimat itu akan sampai kepada Allah, akan diterima. Jadi maksudnya gini, orang kalau mengucapkan la ilaha illallah tidak ada hijab. Tidak ada penghalang. Hatta tasila ilaihi, sampai tembus ke hadirat Allah. Sampai diterima oleh Allah. Kalau digambarkan itu seperti gerakan gini. Makanya lihat ini. Widul latif adalah la ilaha illallahnya. Rotib haddad, rotib atos adalah la ilaha illallah.
tahlil, apalagi tahlil. Asal katanya halal ya tahlilan. Tahlil la ilaha illallah berapa kali? 25, 50, terserah. 100 terserah. La ilaha illallah terserah. Thariqah Idrusiyah berapa? 12.000. La ilaha illallah. La ilaha illallah 12.000. Allah 12.000. Hu 12.000. Kita orang diringankan setiap selesai sholat 12. Itu langsung diamalno. Bengok dhewe kon. Ayo marang ngono iki kok bengi. Ndek ndukure genteng maca la ilaha illallah ping 12.000 ngeblak kon. Jangan. Dimudahkan sama guru-guru kita. Gitu maksudnya. Warawa Imam Ahmad meriwayatkan annallaha sesungguhnya Allah istafa minal kalami arba'an. Allah katanya beliau gini, Allah itu diantaranya banyak kalimat Allah memilih 4. Di antara banyak kalimat ada 4 kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat al-baqiyatus sholihat meriwayatkan Imam Ahmad itu adalah kalimat yang dipilih oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu. Wa inna fi kulli wahidin sesungguhnya di setiap satu dari kalimat itu minat thalathati 20 hasanatan dari 23 dari berapa? 23 ya. 23 kebaikan. Minat thalathati wa 20 ada. Oh ya. Betul. Wa inna fi kulli wahidatin minat thalathati 20 hasanatan. Salam bocor tadi. Wa inna fi kulli wahidatin minat thalathati sesungguhnya di setiap satu dari 3 itu 20 hasanah. Ada 20 kebaikan. Wa yuhattu dan dihapus 20 sayyi'atan. Dihapus 20. Khusus untuk apa? Alhamdulillah. Wa fil hamdulillah berapa? 30. Jadi di antara ini sama. Cuma kalimat alhamdulillah toh. Nah ini. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu 20 kebaikan, 20 kejelekan terhapus. Untuk alhamdulillah 30, berarti berapa? 20 kali 3 berapa? 60. Ya enggak? Tambah 30 berapa? 90. Mbok pokok 90. Mbok Allah alam sudah. Ya. Kalau kita orang baca itu loh, subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup apa? Wala hawla. Ada penutupnya itu. Ya wis. Engko digolek maneh wis. Buka kitab maneh. Wa hakka Ibnu Abdul Bar khilafan fi annal hamdalillahi aktsaru sawaban. Kalau menurut siapa ini? Ibnu Abdul Bar ya. Menukil ya, Haka meriwayatkan, menceritakan menukil khilafan adanya perbedaan pendapat fi manakah yang lebih besar alhamdulillah aktsaru sawaban, mana yang lebih besar alhamdulillah atau la ilaha illallah au la ilaha illallah. Ini lafaznya kan dikatakan tadi sebetulnya tadi itu alhamdulillah yang 30 ya benar, yang lainnya kan 20, tapi katanya Ibnu Abdul Bar tidak tahu ini apa alhamdulillah apa la ilaha illallahnya. Wis tak apa-apa. Engko kon bahas iki ndak kon wiritan padha wae. Pocon kabeh wis. Kajadi. Qala Nakhai wa kanu yarawna an alhamda aktsaru kalama tadhifan. Ya. Wa kanu ada mereka para ulama yang terdahulu yarawna mereka itu berpendapat, melihat maksudnya berpendapat. Annal hamda sungguhnya kalimat alhamdulillah aktsarul kalami kebanyakan pendapat mereka tad'ifan yaitu penggandaan pahalanya. Jadi kalau
Menurut An-Nakhai tidak betul pendapat tadi yang pertama itu. Alhamdulillah yang 30 lainnya 20 termasuk la ilaha illallah. Jadi alhamdulillah lebih banyak daripada la ilaha illallah gitu. Wa qala al-Thawri, Sayyidina Sufyan al-Thawri berarti ya. Laisa yudha'afu minal kalami mithlu alhamdulillah. Ya, tidak ada ucapan, tidak ada kalimat yang Allah dilipat gandakannya dari perkataan, dari kalimat pahalanya mithlu alhamdulillah yang bisa mengalahkan alhamdulillah. Tetap Sayyidina Sufyan al-Thawri mengatakan tetap alhamdulillah lebih banyak daripada la ilaha illallah itu. Wa rawal hadits mutaqaddim yang telah berlalu. Wa ihtaja akharin ma fi haditsil bitaqah, lembaran amal. Nah, tapi kalau yang lainnya mengatakan la ilaha illallah itu lebih tinggi kedudukannya karena ada lembaran itu yang akan dimasukkan ke neraka, kemudian Allah mengambilkan satu lembaran, ternyata ditaruh lembaran itu ngalahkan kejelekannya itu, timbangan kebaikannya lebih banyak. Lembaran itu tertulis la ilaha illallah. Nah, hadis ini mereka yang berdalil la ilaha illallah lebih banyak daripada alhamdulillah itu. Wa rawa Imam Ahmad, "Law anna samawati sab'i wa amirihinna wal aradina sab'i fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin lama latha bihinna." Hah? Lamalat. Oh, lamalat kenapa? Condong akan lebih banyak. Nah ini Imam Ahmad. Lau anna samawati sab'i, andai langit-langit yang berlapis 7. Wa amirihinna, dan seluruh yang memakmurkan. Wal aradina sab'i, dan bumi yang berlapis 7. Semuanya ini fikifatin, diletakkan di satu. Jadi langit tembus ke atas 7 dan yang memakmurkan. Bumi tembus 7 ditaruh di dalam satu timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, sedangkan la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, neraca yang lainnya, lama lats bihinna. Niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat dibandingkan dengan hal tersebut. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi di sini yang menyatakan ini Imam Ahmad berarti ya, sama yang menggunakan hadis tentang masalah lembaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal bocon. Enggak perlu bahas pembahasan ini. Wis pokoknya bocon insyaallah mendapatkan pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab.